Halo, nama saya Joseph Fernando Wijaya dari Prodi Sistem Informasi Macung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua metode dari SDLC, yaitu metode waterfall dan spiral. Yang pertama adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memiliki tahapan terstruktur yang setiap tahapannya harus diselesaikan terlebih dahulu untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Dapat dilihat, ini adalah gambaran dari metode waterfall. Yang pertama, adalah requirement. Requirement adalah tahapan untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengetahui batasan-batasan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Selanjutnya adalah tahapan desain. Tahapan desain adalah tahapan untuk menentukan perangkat kelas dan sistem persyaratan dan juga untuk membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Tahapan implementasi adalah tahapan di mana kita membuat program-program secara kecil, berskala kecil. Lalu selanjutnya adalah verification atau pengujian. Di sini kita menguji program kecil yang telah dibuat. Nah, ini adalah kelebihan dari metode waterfall. Metode ini dilakukan secara berurutan, sehingga kontrol yang diberikan terhadap setiap tahapan itu dapat lebih terfokus sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan menghasilkan sistem yang berkualitas. Dan juga karena dilakukan secara berurutan, dokumentasi menjadi lebih terorganisir dan rapi. Nah, untuk kekurangan dari metode waterfall ini adalah sifatnya kaku dan sulit untuk melakukan perubahan atau revisi. Ini dikarenakan karena sifatnya yang berurutan. Lalu, jika manajemen melakukan kesalahan pada tahap awal, itu akan menjadi masalah yang besar nantinya, karena di metode waterfall ini sulit untuk melakukan revisi. Jadi sebaiknya pada tahap awal dirancang sebaik mungkin agar tidak fatal nantinya. Lalu ada metode spiral. Metode spiral adalah gabungan dari metode prototyping dan waterfall di mana sifatnya berulang dengan mengatur aspek yang teratur dari sequential linear. Model spiral memiliki fungsi untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Tahapan dalam metode spiral adalah tahapan liaison, tahapan planning, tahapan analisis risiko, tahapan engineering, dan tahap evaluasi. Ini adalah gambaran dari metode spiral, dapat dilihat jika dia prosesnya berulang. Lalu saya akan membahas tentang tahapan dari metode spiral. Yang pertama adalah tahapan liaison. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software dengan pengguna. Tujuannya adalah untuk mengetahui keinginan pengguna agar software yang dibuat nantinya ini sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua adalah tahapan planning. Tahapan planning adalah merencanakan estimasi biaya yang akan digunakan. Estimasi biaya, ada estimasi waktu juga, dan pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi.
Lalu yang ketiga adalah tahapan analisis risiko. Tahapan ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Pada tahap keempat ada tahap rekayasa. Pada tahap rekayasa ini ada kegiatan untuk menguji, mengcoding, menginstal software, membuat prototype, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, dan membantu laporan atas kekurangan dari software agar dapat diperbaiki. Lalu ada yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Tahapan ini berperan penting bagi pelanggan. Karena tahapan ini berguna untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan melakukan perbaikan sesuai keinginan pelanggan tersebut. Lalu ada kelebihan dari metode spiral. Kelebihannya adalah perubahan dapat dilakukan secara sistematis dan mudah. Lalu dapat memperkirakan biaya dengan mudah karena adanya prototype. Manajemen dan analisis risiko yang baik dan proses pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Kekurangan dari metode spiral ini adalah metode ini sangat kompleks dan mahal, jadi tidak cocok untuk proyek yang kecil. Lalu karena dia kompleks, dia juga sulit untuk dilakukan sehingga membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses. Demikian presentasi saya. Terima kasih.